Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick occult trading seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti memang energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick occult trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu, oke, sebentar. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Jadi, buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ya ikuti pick occult trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick occult trading kali ini. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan sama tema video kali ini. Jadi seperti itu. Temanya yaitu bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Jadi seperti itu ya. Langsung saja kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke. Dan sebisa mungkin ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman jangan skip videonya karena ini ada berkaitan sama energi kalian. Biar energi kalian juga tidak loncat-loncat ya. Jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya, jangan di skip videonya. Oke. Kartunya terbuka satu. Oke, kartunya terbuka dua. Dan oke, kartunya terbuka tiga. Dan ini kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, sebentar akan Clarissa tata terlebih dahulu. Akan aku buat capture kartunya. Oke, jadi seperti ini ya. Sudah lurus ya. Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian benar-benar bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu pilihan ketiga, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, fun reading.
Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru ya. Kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi hati kalian. Jadi seperti itu ya. Dan buat teman-teman semuanya, para sahabat The Lover yang sudah memilih pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga, kedua, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan energi kita pada pilihan pile kartu yang nomor 1 terlebih dahulu. Oke? Ini kita taruh terlebih dahulu. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa buka energi dari kartu pilihan yang nomor 1 ini. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Kalau di sini yang saya lihat orangnya memang begitu sangat mencintai kamu. Terlihat dari sisi perjuangan dia, bagaimana cara dia mendapatkan kamu. Terus juga di sini yang saya lihat rasa kasih sayang dia tunjukkan dengan cara secara langsung ya, dengan dia bekerja keras, karena orang ini tidak mau dianggap sebagai seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap pasangannya. Dan orang ini memiliki kontribusi ya terhadap diri kamu, dimana walaupun kalian sepertinya belum menikah, tetapi orang ini sepertinya yang saya lihat banyak membantu kamu. Yang pertama terhadap ekonomi, yang kedua terhadap bantuan moral gitu ya. Yang ketiga ya mungkin walaupun bantuannya itu bukan berarti besar gitu, setidaknya orang ini memiliki kepedulian terhadap kamu. Itu bisa dikatakan sebagai seseorang yang bertanggung jawab. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini sudah tidak mampu lagi beranjak kepada orang lain. Terkadang kita juga suka muncul ya pikiran, apakah orang ini sebenarnya ada orang lain sih di dalam hati dia? Kamu tenang saja, itu hanya pikiran kamu semata. Itu hanya argumentasi yang muncul karena kita saking sayangnya sama dia, saking kita ini takut kehilangan dia sehingga muncul pikiran seperti itu. Tetapi kalau di sini yang saya lihat, Clarissa bisa merasakan orang ini tipe orang yang sangat dan bisa menjaga hati dan kepercayaan terhadap pasangannya. Dimana apabila orang ini sudah merasa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan isi hatinya, maka orang ini nggak ingin lagi gitu beranjak pergi ke orang lain. Justru malah dia takut gitu akan konsekuensi yang akan dihadapi apabila dia berselingkuh atau jalan dengan orang lain gitu. Dia takut kehilangan kamu, takut kehilangan kepercayaan kamu, bahkan yang paling parahnya takut jika kamu tinggalkan. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat gitu, energi dia juga cukup bangga dan berbunga-bunga bisa mendapatkan kamu. Memang di sini yang saya lihat, kamu orangnya bukan tipe orang yang sembrono atau sembarangan dalam memilih pasangan. Kamu orangnya sangat selektif. Jadi ketika kamu mendapatkan suatu kenalan atau orang baru di dalam hidup kamu, walaupun kamu paham dia mencintai kamu, tetapi kamu tidak langsung menerima energi atau cinta dari dia. Tetapi lebih kamu pelajari, kamu resapi apa maksud dan tujuan dia terlebih dahulu. Baru kamu bisa mengambil keputusan apakah kamu akan jalan ke depannya dengan dia atau kamu ingin pergi beranjak meninggalkan dia. Jadi seperti itu. Dan yang saya lihat orang ini sangat cocok dengan karakter kamu, dimana kalau yang saya lihat ya di sini orangnya perhatian, orangnya juga yang saya lihat peduli terhadap keluarga, dan terutama orangnya sangat sedikit cerewet sih sebenarnya. Cerewetnya itu seperti apa? Ya mungkin apabila kamu diingatkan gitu, tapi kayaknya kamu selalu ngebangkang nih gitu. Misalnya kamu sudah makan apa belum? Dia mampu merasakan loh kalau misalnya kamu belum makan gitu, tapi kamu pura-puranya makan, bohongin dia nih. Dia pasti akan ngerasa dan berontak terhadap kamu. Wah, kamu ini pasti bohong gitu. Kayaknya kamu belum makan gitu. Terus juga di sini yang Clarissa lihat,
Orangnya juga memiliki jiwa spirit yang sangat tinggi ya, dimana yang saya lihat keputusan yang dia ambil itu harus dia lalui berdasarkan jawaban dari Tuhan. Jadi misalnya gitu ya, kalau misalnya kamu dia seorang muslim gitu, dia pasti akan mencurhatkan isi hati dia terhadap Tuhan gitu. Jadi kayak bener-bener apakah orang ini sebenarnya bagus atau tidak sih untuk aku gitu. Nah, apabila dia menerima jawaban bagus, maka akan dia lanjut ke depannya. Dan apabila dia memang tidak bagus, dia akan mengatakan sejujurnya terhadap diri kamu bahwa sepertinya hubungan ini tidak bisa dilanjut gitu. Dan dengan cara yang super halus orang ini ya, cara dia ngomongnya. Terus juga yang saya lihat di sini, kamu sebenarnya sudah cukup yakin dan percaya sih akan cinta dia, tetapi ya mungkin gitu rasa kecemburuan kamu sebenarnya itu yang menyebabkan jadi ada pikiran yang aneh-aneh. Tapi tak masalah sih, itu kan artinya kamu juga takut kehilangan dia, kamu sangat sayang sama dia, itu hal yang wajar. Tetapi di sini yang saya lihat, harapan dia sebenarnya itu kamu jangan sampai gitu berpikiran yang aneh-aneh tentang dia, karena sejatinya orang ini yang saya lihat tidak ada sama sekali pikiran untuk mengkhianati kamu, apalagi lari dari hati kamu, itu sangat tidak mungkin gitu. Karena ya dia sudah banyak berkorban untuk kamu, dia sudah banyak berjuang untuk kamu, dan dia berhasil menunjukkan rasa tanggung jawab dia terhadap kamu. Jadi kamu jangan terlalu khawatir gitu. Dan orang ini yang saya lihat memang orangnya juga pernah sih gitu, yang saya lihat bahkan mungkin akhir-akhir ini sedikit sering ya, maksudnya itu bukan lost contact, tetapi kayaknya komunikasinya sedikit jarang sih sama kamu akhir-akhir ini. Karena yang saya lihat orang ini fokus sama karir dia, karena ada kartu career transition gitu. Jadi benar-benar mungkin ya, selama pandemi kemarin kan mungkin dia itu lebih banyak istirahatnya, dan sekarang kayaknya udah memasuki fase normal gitu. Orang ini dikejar untuk target dalam pekerjaan dia. Jadi dia tidak ingin gitu mencampur adukkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan dia. Maka yang harus dia pilih apa? Ya dia harus fokus sama satu tujuan terlebih dahulu, tetapi tidak melupakan kamu gitu. Terkadang kamu takut sih gitu, takut kalau misalnya dia melupakan kamu. Tidak gitu, di dalam aktivitas dia, walaupun sibuknya apa dia, tetap ada nama kamu di dalam hatinya. Jadi kamu tidak boleh terlalu khawatir ya. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini sepertinya untuk ke jenjang yang lebih serius atau jenjang ke depannya ini sangat bisa kamu andalkan ya. Terlihat dari cara dia menunjukkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dia terhadap kamu, itu sudah menjadi poin pertimbangan seharusnya di dalam diri kamu gitu. Dan apalagi sih yang kamu ragukan gitu? Ya, mungkin yang kamu ragukan, yang saya lihat di sini masalah kesetiaan aja sih gitu. Kamu nggak boleh terlalu khawatir ya, karena saya tekankan lagi, orang ini tuh sejatinya nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain kamu gitu. Kalaupun ada hal lain yang dia pikirkan, mungkin urusan pekerjaan dan keluarga dia aja sih gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, orangnya sangat jujur ya sama kamu. Jadi orang ini tuh bukan tipe orang yang manipulatif, yang artinya sangat mudah membolak-balikan atau memutarbalikkan fakta. Tetapi orang ini selalu berkata gitu, apabila fakta yang ada A, ya dia akan mengatakan A. Apabila fakta yang terjadi B, ya maka dia akan mengatakan B gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu juga ada sih sepertinya cekcok kecil, tetapi bukan masalah besar. Terkadang sedikit masalah perbedaan pendapat atau mungkin eyel-eyelan, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang ini sejatinya, bahkan kamu sendiri gitu juga rindu kadang kalau misalnya itu cekcok-cekcok kecil gitu loh. Terkadang kayak kamu itu ngerasa kok tumben ya gitu, kita kok akhir-akhir ini nggak pernah ribut gitu. Justru malah kamu menanyakan seperti itu apabila kayak kamu nggak ada pertengkaran sama dia, dan itu sebenarnya justru yang membuat kalian berdua sama-sama saling kangen gitu. Dan juga di sini yang saya lihat, orang ini tuh memang orangnya berpikir jangka panjang, jadi bukan berpikir jangka pendek ya. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener, mungkin harapan kamu pengen ya segera cepet-cepet married sama dia, tetapi orang ini tuh tipe orang yang berpikir jangka panjang. Jadi apabila kesiapan dia belum merasa 100%, ya maka dia tidak akan mengambil
keputusan tersebut, tetapi ditunda terlebih dahulu. Bukan berarti menolak kamu atau menolak kemauan kamu, tidak, tetapi lebih mengundur terlebih dahulu sampai diri dia benar-benar siap gitu. Karena kan orangnya tanggung jawab, jadi nggak ingin gitu. Dia cuma modal cinta dan modal hati aja, ingin meminta kamu, tetapi juga orang ini memiliki penilaian tersendiri gitu. Kata tanggung jawab di dalam diri dia, mungkin di dalam diri dia ya, rasa tanggung jawab yang sesungguhnya itu adalah kayak dia harus bisa mewujudkan kerja keras dia, mewujudkan apa keinginan dia gitu, dan bisa membahagiakan kamu. Itu yang bisa dikatakan tanggung jawab di sini yang saya lihat. Dan juga di sini sih kamu sepertinya juga sangat cocok sama dia. Dia juga orangnya mandiri, kamu juga orangnya mandiri. Jadi kalau kedepannya itu tinggal meluruskan aja sih biar lebih senada lagi. Dan sekarang saatnya Clarissa coba. Clarissa readingkan untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Jadi kartu yang ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, pel yang nomor 1 ini, karena kan sudah terbaca. Dan mari kita fokuskan energi kita pada kartu tarot ini. Dan sebisa mungkin ya teman-teman, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, Clarissa fokuskan sama tema video kali ini. Dan jangan di skip videonya, karena ini berkaitan dengan energi kalian. Apabila kalian men-skip, ya maka hasilnya kurang resonate, bahkan bisa loncat-loncat energi kalian. Maka sebisa mungkin fokuskan ketika Clarissa menshuffle seperti ini sama tema video kali ini. Langsung saja kita mulai menshuffle kartunya. Oke. Sampai kita benar-benar mendapatkan pilihan pile ya yang sesuai dengan energi kalian. Oke, oh belum ternyata. Oke. Satu kartu sudah terbuka. King, wow keren. King of Pentacle. Rajanya uang, bukan rajanya uang sih, tapi pekerja keras gitu. Jadi prioritas utama dia memang pekerja keras, basicnya dia gitu. Dan sepertinya orang ini sudah dilatih sejak dini untuk hidup mandiri ya. Oke, kartu yang kedua ada kartu Eight of Cup. Maaf ya agak berisik soalnya lagi benerin AC. Oke, kita ambil kartu yang atas ya. Oke, kartunya terbuka. Kita tata aja terlebih dahulu biar kalian juga jelas melihatnya. Oke, terbuka satu. Agak sini aja biar kelihatan. Ada kartu Knight of Cup juga.
Oke. Mhm. Oke, ada kartu Two of Swords yang terakhir. Oke teman-teman, Clarissa sudah nebarin ini ya kartu tarotnya. Dan beri waktu Clarissa sejenak untuk menarik energi kalian secara kolektif. Dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau dari kartunya memang terlihat orang ini sangat berambisius ya ketika orang ini sedang bekerja. Ya, mungkin cara dia mencintai kamu itu ditunjukkan dengan seperti ini ya, dengan cara dia bekerja keras gitu, berharap kamu itu ngerti rasa tanggung jawab dia terhadap kamu itu seperti apa. Terus juga di sini memang orangnya itu apabila ada sesuatu keinginan yang belum tercapai maka akan dia kejar terlebih dahulu sampai benar-benar keinginan dia itu bisa terpenuhi. Dan juga di sini orangnya yang saya lihat perjuangan dia itu bukanlah perjuangan yang abal-abal ya. Jadi benar-benar bukan modal gombal doang, bukan gombal omongan, tetapi mampu gitu menunjukkan dan mewujudkan apa impian dan harapan kamu. Terus juga orang ini sih orangnya sangat simpel ya sebenarnya. Dia orang itu sederhana dan apa adanya banget gitu. Jadi kayak eh, punyanya dia itu ini gitu. Ya dia berusaha mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Misalnya saja gitu. Dia sudah memiliki kamu. Nah, maka dia sangat mensyukuri gitu apa yang sudah Tuhan berikan dan wajib dia jaga dan dia lindungi. Terus juga di sini yang saya lihat mungkin kamu sempat sih ada rasa kegelisahan terhadap diri dia gitu. Bahkan di sini yang saya lihat kamu pernah sepertinya hubungan kamu hampir berakhir sama orang ini. Tetapi kamu modal percaya dan kamu berdoa sama Tuhan. Apakah memang benar gitu orang ini benar-benar baik untuk aku atau orang ini seperti apa gitu. Kamu berusaha maksudnya bercurhat gitu ya, intinya tuh curhat sama Tuhan biar di depannya ini diberikan jalan gitu. Dan akhirnya sepertinya kata hati kamu dan ini tuh yang kayak sudah diberikan jawaban sama Tuhan, kamu mengharuskan untuk bertahan sama dia sehingga ya kamu bisa berdiri sampai saat ini. Walaupun sepertinya juga banyak juga masalah yang kamu hadapi, tetapi kedepannya ini gitu kamu akan tetap bisa menyikapi problem tersebut secara santai karena kamu sebelumnya sudah pernah gitu ya mencoba melewati masalah yang benar-benar begitu besar sama dia. Alhasil apa? Ya kamu masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan kamu juga lebih berani lagi gitu dalam mengambil sikap dan keputusan apabila ada suatu problem yang akan datang menghampiri. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat memang kamu dengan hadirnya orang ini yang saya lihat perubahan kamu juga lumayan besar ya. Mungkin sebelumnya kamu ada sifat atau sesuatu hal yang intinya kamu sendiri juga memahami gitu bahwa sikap dan hal tersebut negatif atau tidak terlalu bagus. Tetapi dengan hadirnya orang ini gitu, setidaknya walaupun tidak memberikan dampak secara langsung, tetapi kayak kamu itu lebih mengarah ke hal yang positif lagi daripada sebelumnya gitu. Jadi intinya orang ini tuh apa sih gitu ya, orang ini banyak memberikan moral dan moral terhadap diri kamu. Walaupun dengan cara dia yang begitu halus, tidak memaksakan kamu untuk cepat berubah, tapi setidaknya gitu ada keinginan dari diri kamu sendiri untuk berubah. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat gitu, harapan dia begitu besar sama kamu, dimana mungkin ingin cepat-cepat segera gitu ya membina rumah tangga dan menggapai apa yang dia inginkan gitu. Terus juga di sini ingin juga dia itu keinginan dia gitu ya. Ketika kamu sudah berhasil menikah dengan dia, dia ingin mewujudkan gitu keinginan keluarga kecil dia. Memang sih gitu orang ini saat ini tuh sangat ngejar banget gitu, artinya bukan ngejar target sih ya, lebih ke ngejar target ya. Jadi kayak
orang ini saat ini bekerja mati-matian semata-mata apa sih gitu. Dia tidak ingin kelak gitu ya, anak dan pasangannya menderita di kemudian hari. Jadi dengan cara seperti ini gitu, mungkin berharapnya dia bisa berharap sama kamu gitu ya, biar kamu lebih bersabar lagi sih. Atau juga semata-mata ini tuh untuk kebahagiaan kamu di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Dan Clarissa juga melihat sih di sini orang ini penuh kejutan ya, yang artinya orang itu juga susah ditebak gitu. Orang ini kadang yang membuat kamu bisa senyum-senyum sendiri, kadang juga orang ini tuh yang bisa ngebuat kamu galau-galau sendiri dan sedih-sedih sendiri. Tapi ya tidak masalah, itulah yang namanya lika-liku percintaan, lika-liku kehidupan. Kamu harus bisa melewatinya. Toh jika namanya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, bahagia aja gitu, itu tidak ada warna dalam hubungan kamu. Tapi dengan maksudnya ketika kamu galau gitu, dan orang ini sejatinya tuh obatnya itu dari dia gitu. Jadi kayak ketika kamu galau, pada akhirnya yang bisa bikin senyum juga dia gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat, memang sih gitu, kamu sepertinya kayak merasa saat ini gitu ya, kamu juga sama sih sebenarnya sama dia, sama-sama berharap kapan sebenarnya hubungan ini tuh sampai ada titik finishnya. Yang artinya kayaknya kamu ngerasa penantian ini tuh cukup lama gitu loh. Tapi ya nggak masalah sih. Toh juga yang akan kamu dapatkan bukan cinta secara instan, yang artinya kan cinta dari banyak perjuangan dan pengorbanan. Maka kedepannya apa gitu ya, kegelisahan yang menyelimuti hati kamu itu akan terhapus juga. Dan maksudnya saat ini kan sepertinya masih belum ada titik terang. Apabila kamu bisa melewati ya, maka titik terang tersebut bisa kembali bersinar. Jadi seperti itu. Dan kamu juga harus tetap bersabar aja ya, yakin bahwa kedepannya kamu bisa bahagia dengannya. Terus juga di sini kamu juga pernah sih berada di dalam titik jenuh saat menjalin hubungan dengan dia. Titik jenuhnya itu apa gitu? Ya kamu kayak ngerasa bahwa hubungan ini kok gini-gini aja gitu. Tetapi orang ini berusaha memberikan dukungan dan support secara penuh terhadap diri kamu, biar kamu tidak terlalu cemas dan khawatir lagi dalam menghadapi hubungan ini ke depannya. Jadi orang ini selalu memberikan dukungan dan support penuh terhadap diri kamu. Biar apa gitu? Ya intinya biar kamu lebih kuat lagi dan bersabar lagi. Terus juga di sini yang saya lihat, memang kamu saat ini sepertinya mencoba gitu ya, menutup mulut, menutup telinga, menutup mata, menutup telinga. Maaf, maksud saya menutup mata, menutup telinga ya. Dan kamu nggak menghiraukan apa omongan orang gitu ya. Ya sempat sih gitu, kamu curhat sama beberapa orang gitu. Wah, ini orang kayaknya nggak usah deh kamu berharap sama dia. Wah, ini orang ternyata kayaknya nggak baik deh untuk kamu. Kamu berusaha menutup mata kamu dan menutup telinga kamu dan mencoba kedepannya kamu lebih fokus sama dia gitu. Karena kamu berpikir, saya menjalin hubungan bukan dengan orang lain, melainkan sama dia. Ya maka saya akan fokus sama dia gitu, dan mencoba gitu ya. Maksudnya itu lebih memfilter lagi omongan orang. Dan yang kamu pikirkan saat ini apa? Ya kedepannya bisa lebih baik dan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Itu aja. Terus juga di sini yang Clarissa lihat, kamu kedepannya ini memang ya entah dalam waktu dekat atau kurun waktu yang misalnya sudah mendekati kamu menikah sama dia, itu akan ada kejutan yang tak terduga. Kejutan yang tak terduga itu apa sih? Sepertinya orang ini tuh akan memberikan surprise. Surprise itu banyak ya, jadi bukan berupa barang aja, bukan berupa apa gitu, tapi kayak sesuatu hal, momen yang berusaha diberikan dari diri dia untuk kamu, yang kayak kamu itu seolah-olah kayak ngerasa bahwa nih orang sebenarnya juga ada loh sisi romantisnya yang gak didapetin sama orang lain. Jadi seperti itu. Dan kamu sepertinya merasa sangat bangga, dan pada saat hari itu kayak merasa kamu menjadi orang yang diprioritaskan sama dia. Terus juga di sini yang saya lihat, untuk kedepannya juga sepertinya akan ada problem yang dihadapi, tapi kamu masih mampu kok menghadapinya gitu. Dan memang kayak kamu itu orangnya itu sudah banyak melewati gitu
problem dalam hidup maupun hubungan. Jadi kayak kamu sudah istilahnya makanan sehari-hari lah ya kalau misalnya problem itu. Tapi kayak kedepannya ini kamu lempeng-lempeng aja menghadapinya. Bahkan justru di sini kamu lebih kelihat ketegasannya gitu. Dan orang ini sangat intinya itu semakin sayang dan cintanya gitu sama kamu. Jadi kayak semakin takut kehilangan kamu yang saya lihat di sini. Oke. Dan sekarang coba Clarissa lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih pilihan pile yang nomor 2. Dan sekarang coba ya kita singkirkan terlebih dahulu dan mari kita refresh pilihan kartu yang ini biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang sebelumnya. Oke, ini kita shuffle dan sekarang saatnya kita fokus sama pilihan pile yang kedua. Dan saatnya saya tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ingat ya teman-teman, jadi fokuskan sama tema video kali ini. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk buka energi. Oke, langsung saja. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu? Wah, kalau di sini sih dia menganggap gitu ya, bahwa kamu adalah the real love-nya dia gitu. Bahwa di pikiran dia saat ini tuh hanya ada kamu. Terlihat dari kartunya ada kartu peach gitu ya. Peach itu yang artinya kayak dia itu enggan gitu loh, pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, inginnya itu pengen sama-sama kamu terus, pengen apalagi gitu, kayak keinginan dia tuh segera terwujud tuh bisa barengan sama kamu terus-terusan. Itu yang diharapkan. Memang saat ini sepertinya belum bisa. Karena apa gitu, ya mungkin jarak ruang dan waktu yang memisahkan kalian, atau mungkin karena pekerjaan yang membuat keinginan kalian berdua itu jadi terhambat. Tetapi ingat ya gitu, orang ini tuh selalu ada kok pikiran, maksudnya tuh nama kamu di dalam pikiran dia itu selalu ada. Karena sejatinya gitu, orang ini yang kamu gitu ya, menurut orang ini gitu, kamulah yang membuat dia itu bisa tersenyum, bisa percaya akan hadirnya cinta, dan orang ini dan kamu ini gitu ya, yang mampu menyembuhkan luka dia di masa lalu. Yang saya lihat juga orang ini sepertinya pernah menjalin suatu hubungan. Dia sudah sayang-sayangnya, tetapi justru malah ditinggalkan. Sama sih kayak kamu di sini. Terus juga di sini yang saya lihat, untuk orang ini sih memang kalau kedepannya diajak prospek ke jenjang yang lebih serius itu bisa. Sama sih energinya sama nomor 1, tetapi berbeda energi ya. Terus juga di sini yang saya lihat, jadi kayak hati kamu gitu, itu sudah mengikat hati dia. Paham kan maksudnya? Jadi kayak apabila dia gitu ya ada kepikiran untuk aneh-aneh gitu, ketika dia ingat kamu, jadi dia tidak bisa, atau dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kamu larang atau enggak kamu inginkan gitu, dia balik lagi ingat kamu, jadi dia tidak tega. Karena memang sejatinya gitu, orang ini adalah orang yang memang sudah dihadiahkan Tuhan untuk membahagiakan kamu di hubungan, maksudnya tuh ketika kamu sudah menikah sama dia. Terus juga di sini yang saya lihat, energi cinta dia memang sangat kuat ya. Tetapi juga lika-liku kehidupan sebelum kamu bener-bener jadian sama nih orang atau bersatu sama dia, besar juga yang kamu hadapi gitu. Mulai dari percekcokan, saling membesarkan ego satu sama lain, saling berantem, bahkan saling tuduh satu sama lain. Itu sepertinya mewarnai awal kedekatan kamu dengan dia. Tetapi
Karena kamu juga berpikir positif, dia juga berpikir positif. Sama-sama ada kemauan untuk belajar dan memperbaiki, sehingga hubungan kalian bisa bertahan dan berdiri sampai saat ini. Terus juga yang saya lihat di sini, orang ini berharap ke depannya gitu ya, biar kamu bisa selalu menjaga hati dan kepercayaan yang sudah dia berikan sama kamu. Begitu pula juga kamu gitu. Jadi kayak sama-sama ada hal. Tapi yang saya lihat di sini sebenarnya yang masih belum hilang 100% dari hubungan kalian itu sebenarnya egoisme. Itu yang bisa belum maksudnya itu belum benar-benar hilang sih. Terkadang walaupun kalian sudah belajar dari masalah yang sudah dihadapi, tetapi entah kenapa gitu, keegoan itu terkadang muncul, entah dari dia, entah dari kamu, itu selalu muncul gitu. Dan itu yang harusnya memang harus kalian buang atau sama-sama benar-benar kalian resapi apabila kedepannya hubungan ini bisa bertahan dan bisa lebih baik lagi. Seharusnya kita harus sama-sama menghilangkan ego satu sama lain gitu. Jadi jangan pernah, apalagi di sini yang saya lihat juga ada unsur ya, yang sepertinya sampai saat ini tuh belum benar-benar hilang itu, yang kayak ya mungkin rasa cemburu yang berlebih atau saling menuduh sih sepertinya gitu. Tapi tapi di sini yang saya lihat itu sih nggak, maksudnya tuh nggak terlalu mendramatisir sih. Lambat laun seiring berjalannya waktu, semakin lama akan semakin hilang dan hubungan kamu justru malah semakin baik sama dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, kamu orangnya cukup manja sih ya. Ketika teleponan sama dia, bahkan kamu itu orangnya berharap gitu ya, mendapatkan prioritas perhatian khusus yang dia limpahkan gitu ya untuk kamu. Tapi memang ya gimana lagi gitu. Waktu yang tidak bisa, maksudnya itu memanjakan kamu karena mungkin orang ini juga sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan yang lain. Jadi kayak kamu itu pernah ngerasa bahwa tidak pernah dipedulikan sama dia. Padahal di sini yang saya lihat, orang ini sepertinya peduli sama kamu. Hanya mungkin unsur pekerjaan dan waktu yang menyita dia gitu. Jadi sehingga waktu yang seharusnya untuk kamu itu dikorbankan terlebih dahulu untuk sesuatu hal yang lebih penting. Tetapi kan kepentingan ini sebenarnya untuk kamu di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah deh berpikiran yang aneh-aneh gitu sama orang ini. Karena cinta orang ini tuh gak perlu dilakukan lagi yang saya lihat. Udah begitu besar dan udah begitu bagus. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini loh yang mampu menaklukkan hati kamu gitu ya. Menaklukkan hati kamu bener-bener yang kayak masuk ke dalam gitu. Jadi kayak bener-bener kamu merasakan energi yang seperti ini baru pertama kali ini. Karena kamu sepertinya pernah merasakan sih, bahkan mencoba hubungan gitu ya, berkali-kali sama orang, tapi kayak belum pernah ngena sedalam ini gitu. Dan orang ini yang mampu menancapkan panas sampai bener-bener dalam banget gitu. Yang artinya kamu sangat khawatir ditinggalkan dia, dikhianati dia, apalagi dipermainkan sama dia. Karena kamu sejatinya gitu, hati kamu sudah kamu copot gitu, udah kamu titipkan sama dia. Jadi kayak semua gitu ya, kebahagiaan kamu itu kayak, maksudnya itu ngegantung dari dia gitu. Apabila dia berkhianat gitu, wah maka kamu dalamnya itu sangat dalam banget gitu. Tetapi orang ini tidak kok gitu, karena dia sudah mampu melihat ketulusan kamu, dia juga bahkan mampu melihat kesungguhan kamu. Jadi kayak orang ini tidak ada keraguan gitu loh. Bahkan kedepannya harapan dia apa sih gitu? Ya ingin lebih serius lagi sama kamu dalam menghadapi hubungan ini. Terus juga di sini yang saya lihat sepertinya ada banyak rencana yang akan kalian buat, mungkin karena pandemi ini atau mungkin karena jarak gitu ya. Yang sepertinya rencana tersebut harus tertunda terlebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kedepannya setelah mungkin pandemi ini berakhir atau segala kesulitan yang membelit itu berakhir, maka rencana yang akan kalian buat ini bisa berjalan mulus. Karena sebenarnya banyak juga gitu. Mungkin ingin bertemu, mungkin ingin traveling, atau mungkin ingin melakukan sesuatu hal yang belum pernah kamu lakukan itu akan segera terwujud. Memang saat ini harus tertunda terlebih dahulu karena mungkin dampak dari pandemi ini atau hal lain ya. Tetapi yang saya lihat fokus energinya itu karena pandemi ini. Jadi kamu benar-benar harus sabar terlebih dahulu, tahan semua rencana yang sudah kamu buat dan kamu wujudkan setelah mungkin segala sesuatunya itu benar-benar sudah selesai. Jadi seperti itu. Dan di sini sih yang saya lihat harapan dia terbesar itu cuma satu gitu.
Jadi kamu percaya sama dia dan dia percaya sama kamu, itu aja sih. Jadi nggak ada yang lain. Dan sekarang saya coba buka energi dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Jadi untuk kartu oracle-nya kita singkirkan terlebih dahulu karena ini sudah terbaca pelnya ya. Jadi kita singkirkan terlebih dahulu dan kita coba fokuskan sama kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Dan oke ya teman-teman semuanya, jadi sebisa mungkin ya ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman jangan di skip videonya karena ini berkaitan dengan energi kalian. Jadi kalau kalian men-skip videonya ya hasilnya biasanya kurang resonate, bahkan energi kalian akan ikut keloncat gitu. Jadi sebisa mungkin ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman jangan skip videonya karena ini berkaitan dengan energi kalian masing-masing ya. Oke. Dan saya coba cari kartu yang memang energinya bener-bener sealur atau senada sama kalian. Wah, kartunya keluar 2 kali nih loh. Kartu bagus sih. Tapi juga ada tidak bagusnya. Kalau di sini yang saya lihat kecemasan, lebih ke kecemasan dari diri kamu. Oke, kartunya terbuka lagi. Aku seneng sih reading untuk di sesi ini ya. Kartunya bagus-bagus semua loh. Jadi kayak lebih semangat lagi gitu. Kalau justru energinya buruk gitu, saya sebenarnya agak bad mood gitu kalau untuk mereading. Oke. Oke, ada kartu ini ya. The Shadow Side. Wow. Ada kartu Seven of Pentacle. Ini kita agak kesini biar kamu juga kelihatan. Ada kartu The Tower. Ada kartu Ten of Pentacle. Oke, ada kartu The Star. Dan ada kartu Four of Cup. Dan sekarang saatnya Clarissa coba tarik energi kalian secara kolektif. Dan Clarissa ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Sebentar, akan Clarissa tarik energinya terlebih dahulu. Dan coba Clarissa ambil dari kartu ambil dari energi kartu tarot ini. Beri waktu Clarissa sejenak untuk membuka energinya. Kalau di sini yang saya lihat memang kamu juga terkadang ada sih sisi gelisahnya. Ketika orang ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia dia atau pekerjaan dia, kamu merasa khawatir gitu ya. Sepertinya apakah ini orang kemana ya? Atau apakah ini orang itu lari bersama yang lain? Itu ada sih di dalam pikiran kamu. Karena kan sejatinya gitu, kamu gak ingin dong dikecewakan karena hati kamu sudah kamu limpahkan semuanya sama dia. Jadi kayak rasa kekhawatiran itu manusiawi dan wajar sih. Karena kan sejatinya kamu sudah memberikan semua hati kamu untuk dia gitu. Jadi kamu takut gitu kalau misalnya kamu dikecewakan atau ditinggalkan. Tapi yang saya lihat di sini karena ada kartu Ten of One.
hasil dari perjuangan dan kerja keras kamu itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Apa hasil yang akan kamu dapatkan? Ya, kamu akan bisa membina rumah tangga bersama dia di sini. Tapi memang jalannya terlihat masih panjang, dan perjuangan di sini yang saya lihat itu masih setengahnya. Jadi mungkin akan ada perjuangan-perjuangan lagi yang harus kalian perjuangkan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kalian saat ini. Terus juga di sini yang saya lihat mungkin ya akan ada masalah besar, bahkan sepertinya masalah besar tersebut sudah terjadi saat ini. Dan kamu mewajibkan harus bisa menghadapi masalah ini. Karena apa gitu? Apabila kamu menyerah gitu ya, dan kamu ditaklukkan sama masalah ini, ya maka kamu akan tertunduk dan menyerah kalah. Yang artinya apapun yang kamu impikan itu hanya sebagai angan-angan. Tetapi apabila di sini kamu mampu menjinakkan dan kamu mampu menghadapinya, nah maka kedepannya kamu yang akan bisa menjinakkan masalah ini kedepannya. Terus juga di sini yang saya lihat, fantasi dia tentang kebahagiaan bersama kamu itu sangat tinggi loh. Bahkan di sini gitu ya, dia sering kok misalnya teleponan sama kamu menghayal gitu ya. Ketika ya ini hayalan yang bagus sih sebenarnya gitu. Berharap misalnya kamu setelah menikah sama dia ke depannya gitu, dia tuh ingin mungkin punya berapa anak, atau mungkin ingin melakukan buka usaha sendiri, atau mungkin apa. Itu banyak gitu fantasi tentang kebahagiaan tersebut ada di dalam pikiran dia. Yang artinya kan orang ini berarti memiliki suatu mimpi yang indah bersama kamu dan wajib kamu perjuangkan gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, sebenarnya yang kamu benci dari dia itu apa sih gitu. Ya terkadang kalau misalnya dia lagi marah gitu, karena orang ini gitu ya, kamu itu sangat benci kalau misalnya cara marah dia itu sebenarnya kayak nggak ngebales gitu loh, nggak cepet dia balas gitu. Misalnya kamu WA, kamu ingin meminta penjelasan, dia lebih milih diem terlebih dahulu, baru nanti misalnya kayak bener-bener udah adem gitu, baru dia ngejelasin. Kamu itu pengennya itu yang kayak sekali ada masalah, terus kamu ngechat dia atau telepon dia dan berusaha menjelaskan, itu biar segera clear. Tapi orang ini memang kayak pinter ya, maksudnya tuh cara dia ngedapetin hati kamu atau biar emosi kamu nggak terlalu up. Jadi kayak dia tuh mencari sisi terbawah terlebih dahulu, biar nggak emosi ketemu emosi. Jadi kayak dia ulur terlebih dahulu, baru dia akan menjelaskan. Dan di sini yang saya lihat, orangnya juga pekerja keras kok di sini gitu. Terbukti dari mungkin ya ketika dia benar-benar sudah bekerja, dia jarang buka WA kamu gitu, atau jarang ngebales WA kamu. Tapi kan memang ini semata-mata untuk kebahagiaan bersama kamu di masa yang akan datang. Dan di sini yang saya lihat, harapan dia sebenarnya tuh ingin gitu ya, apabila ada masalah, kita itu bisa belajar dari masalah dan memulai hubungan lagi dari nol gitu. Jadi jangan pernah menjadikan masalah itu sebagai patokan dalam sebuah hubungan. Tetapi harapan dia gitu ya, jadikan masalah itu sebagai patokan untuk kita belajar dari masalah yang sudah terjadi. Harapan dia seperti itu. Dan di sini juga orangnya sangat takut loh kehilangan kamu, di mana gitu ya, ketika dia sedang sedih gitu. Harapan dia sebenarnya pengen ketemu langsung sama kamu, pengen curhat, atau pengen keluar bareng gitu. Tapi kan mungkin karena jarak ruang dan waktu yang memisahkan kalian, sehingga apa gitu ya, kalian tidak bisa melakukan apa yang jadi keinginan dia gitu. Jadi sedih dia itu ketika itu sih sebenarnya gitu. Kan kepengennya dia ketika bener-bener dia ada sebuah ujian gitu, pengen bisa dilewati secara bareng-bareng. Tapi tenang, di sini ada kartu The Star yang artinya semua keinginan kamu itu akan tercapai. Bahkan bisa jadi dalam waktu dekat. Karena apa gitu? Kamu sudah terlalu lama menghadapi proses yang ada, dan kedepannya ini gitu, ini tinggal enaknya saja. Walaupun sepertinya saat ini juga kamu dihadapkan sama masalah besar, tetapi di sini yang saya lihat, kamu jangan pernah merasa galau bersama dia gitu. Karena di sini yang saya lihat, kamu galau, dia galau. Jadi intinya apa? Ya malah kesedihan yang akan datang. Tetapi cobalah gitu ya, hadapi permasalahan tersebut secara bahagia. Dan kita anggap saja gitu masalah ini sebagai motivasi untuk menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi dia seperti itu. Oke, terima kasih ya. Dan sekarang saatnya kita lanjutkan lagi untuk teman-teman semuanya yang memilih pilihan pile yang ketiga. Oke, kita shuffle dulu kartunya, biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang lain.
Dan kartunya sih bagus di sini. Oke, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi dan mengambil energi kalian secara kolektif, dan saya ambil energi dari kartu tarot ini. Oke, sesuai dengan judul tema, bagaimana perasaan dia terhadapku? Wah, kalau di sini yang saya lihat memang kayaknya orang ini tuh berusaha memelihara gitu ya, memelihara siklus hubungan antara kamu dan dia itu biar tercipta saling nyaman satu sama lain. Dimana sebenarnya ini juga keinginan kamu gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini menginginkan kedepannya itu bisa benar-benar bersama dan bersatu dengan kamu. Mungkin untuk saat ini tidak, tetapi kan kedepannya hal ini mungkin akan terjadi. Karena yang saya lihat, ini sudah waktunya untuk kalian bersatu dengan dia, dan ini juga sudah waktunya untuk kalian berdua sama-sama mengakhiri masalah jang kalian. Dan yang saya lihat di sini, problem terbesar sebenarnya dari masalah hubungan kalian itu hanya satu. Meyakinkan, sama-sama meyakinkan sih. Kamu yakin sama dia dan dia yakin sama kamu. Karena di sini sepertinya ada rada energi mungkin saling kurang percaya aja yang menjadi penghambat besar tersebut, yang berakhir jadi kayak intinya itu bukan persekongkolan, tapi kayak jadi perseteruan gitu loh. Jadi kayak unsurnya itu sebenarnya permasalahan terbesar. Jadi kalau yang tiga ini sebenarnya, yang ketiga ini bagus kartunya, dan masalah yang dihadapi tidak sebesar masalah yang nomor 2 atau nomor 1. Jadi seperti itu. Dan di sini sepertinya bisa melewati kalian berdua, tetapi ya memang harus ada keniatan antara kamu dan dia gitu. Tapi di sini energinya lebih mengatakan positif kok gitu. Jadi kayak bener-bener di sini yang saya lihat, orang ini kayak pengen gitu ketika kalian berdua menghadapi sesuatu hal gitu. Kalian berdua itu berharapnya dia gitu ya. Kalian berdua berusaha bisa melewati dan sama-sama saling menghadapi masalah tersebut. Artinya itu kayak dengan sifat saling kedewasaan gitu. Jadi kayak berharapnya dia itu jangan pernah menghadapi suatu masalah itu secara kekanak-kanakan. Misalnya menggunakan emosi, terlalu emosi, dan justru malah tidak memikirkan suatu permecahan masalah gitu. Malah yang ada itu jadi berlarut-larut gitu. Dia tidak ingin terjadi seperti itu. Dan sama sepertinya di sini yang kurangnya itu perhatian aja gitu. Dimana kayak kamu itu merasa perhatian dari dia itu akhir-akhir ini kayak sedikit berkurang. Dan itu yang harus diperbaiki aja sih. Dan gak ada masalah berat kok pihak ketiga, pihak keempat. Tapi sebenarnya di dalam pikiran dia tuh tersimpan nama kamu, yang orang ini. Jadi entah kenapa ya, saya lihat buka energi dari kartu ketiga ini bagus-bagus. Gak ada yang buruk sih gitu. Dan sekarang coba Clarissa lihat, dan Clarissa coba untuk versi tarotnya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu karena pelnya sudah kebaca ya. Oke, kartunya terbuka. Kita ambil yang atas. Ada kartu Six of Wands, Six of Pentacles, ada kartu Ten of Pentacles, bagus sih. Oke, saya coba tarik energi kalian secara kolektif, dan saya ambil juga energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa?
Memang sih ya, yang menjadi belenggu dalam hubungan kalian saat ini sepertinya rasa saling kurang perhatian satu sama lain, dimana kayak kamu merasa bahwa perhatian dia tidak sebesar dulu lagi. Tetapi di sini masih ada sisi positifnya, yang artinya apa? Ini masih bisa diperbaiki apabila kalian berdua sama-sama memiliki keniatan untuk memperbaiki hubungan kali ini gitu. Kalau misalnya kamu saja nggak bisa, jadi harus ada unsur kamu dan dia, karena ini menyangkut hubungan kalian berdua gitu. Dan di sini yang saya lihat di kartu yang kedua, kamu sebenarnya juga banyak mikir akhir-akhir ini gitu. Banyak pikirnya seperti apa sih gitu. Apakah mungkin dia sudah merasa hambar sama saya atau merasa bosan sama saya? Kok sepertinya perhatian dia tidak sebesar dulu lagi gitu. Kamu bertanda tanya di dalam diri kamu sendiri. Dan kamu berusaha mencari jawaban dan solusi atas masalah yang kamu hadapi saat ini. Memang sih hal itu yang saya lihat juga membutuhkan suatu proses ya. Tetapi di sini yang saya lihat kedepannya gitu ada masalah, tetapi masalah tersebut kecil dan masalah ini itu akan segera cepat terselesaikan karena kamu mau gitu ya, ada kemauan untuk memperbaiki hubungan ini dan menjelaskan kepada diri dia. Jadi intinya kamu nanti kedepannya itu akan menanyakan sama dia, sebenarnya keinginan dan harapan kita itu apa sih sama hubungan ini gitu. Dan dia berhasil menjawab dan meyakinkan kamu, sehingga ya kedepannya kamu jadi setidaknya itu lebih lega lagi gitu untuk menerima dia, jadi nggak ada keraguan lagi. Dan juga di sini yang saya lihat kamu sepertinya menanti gitu ya. Memang kayak menanti bener-bener. Ini sebenarnya tinggal selangkah lagi hubungan kamu ini ke jenjang yang lebih serius. Tapi mungkin ya harus ada perbaikan hubungan terlebih dahulu, di mana yang saya lihat apa sih perbaikan yang harus kamu lakukan? Kamu harus tetap gitu ya, memberikan perhatian kamu yang terbaik sama dia, dan kamu mencoba ngomong gitu sama dia secara empat mata, bahwa kamu sepertinya merasa bahwa kayak perhatian kamu saat ini kepada saya itu kayak berkurang, gak sebesar dulu lagi. Sebenarnya apa sih yang membuat hal itu terjadi? Jadi kayak kamu harus menanyakan hal itu, cara kamu untuk menyelamatkan hubungan ini. Dan di sini juga yang saya lihat, memang hal tersebut tidak semudah gitu ya perkataan orang, tetapi ya kita kalau belum mencoba gitu, artinya ya pintu atau titik terang tersebut tidak akan terbuka. Jadi harus kita coba terlebih dahulu. Dan di sini sepertinya kamu tidak akan sia-sia gitu ya. Tidak akan sia-sia dalam memperjuangkan dia. Karena apa gitu? Kamu akan menemukan titik terang dari suatu masalah tersebut, dan kamu dapat mampu melihat lagi kebahagiaan yang akan kamu jalani bersama dia. Karena di sini yang saya lihat ya, sebelumnya kamu itu kayak udah nggak yakin aja sama dia gitu. Jangankan berharap masa depan, lah wong saya aja sekarang wong saya aja gitu ya saat ini belum yakin sama dia secara 100% gitu. Tapi apabila kamu sudah menjelaskan itu semua terhadap pasangan kamu gitu, ya, kamu mampu menatap lagi masa depan keindahan bersama dia secara real dan nyata. Terus juga di sini untuk saat ini sepertinya gitu ya, kamu harus mencari solusi terlebih dahulu. Bagaimana cara terbaik untuk kamu ngomong sama dia? Itu yang menjadi hal yang harus kamu pecahkan. Jangan kamu simpan dan kamu pendam dulu. Kamu kan takutnya di sini mungkin karena nggak enak nanti sama dia, atau takut dia tersinggung, atau takut gimana. Tetapi ya inilah cara yang harus diambil apabila kamu menginginkan hubungan kamu bisa utuh kembali. Jadi jangan sampai gitu ke depannya apa yang menjadi keinginan kamu untuk bersatu itu hanya sebuah angan dan mimpi-mimpi, tetapi harus bisa terwujud gitu. Karena niatan kamu dan dia kan awalnya sama. Otomatis sebelum kamu jadian sama dia dan berhasil pacaran, kan ada gitu bayangan ke depannya indah bersama dia, bisa bersatu sama dia. Itu jangan sebagai angan-angan, tetapi harus mampu kalian wujudkan. Bagaimana cara mewujudkan? Ya tergantung dari kamu seberapa gitu ya, tergantung dari kamu dan dia gitu. Seberapa besar kamu memperjuangkan atau mengembalikan hubungan kamu ini biar bisa jadi seperti dulu lagi. Jadi intinya seperti itu. Dan di sini juga yang saya lihat roda ini akan terus berputar, yang artinya roda ini tidak akan diam gitu, cepat ataupun lambat gitu. Apabila kamu ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini gitu, ya bisa jadi masalah ini akan berbalik menjadi suatu kebahagiaan di dalam hubungan kamu. Tapi ya memang
rodanya itu nggak bisa berputar secepat apa yang kamu harapkan, tetapi setidaknya di sini kamu bisa membalikkan atau menggerakkan secara pelan-pelan gitu. Yang artinya ya lambat laun kan putaran tersebut akan mencapai di dalam titik kebahagiaan yang kamu inginkan. Kebahagiaannya banyak tuh di sini yang saya lihat. Dari materi ada, dari kebahagiaan ada, keromantisan ada, bahkan kebahagiaan itu ada. Jadi kayak yang akan kamu dapatkan di sini sudah satu paket komplit gitu. Jadi kayak kamu sudah ngedapetin apa yang kamu harapkan selama ini. Tapi ingat ya, harus ada niatan untuk sama-sama merubah. Kalau cuma kamu aja nggak bisa. Jadi harus ada bersangkutan dengan dia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan kalian semuanya bisa lihat keterangannya ada di bawah link deskripsi video kali ini. Dan buat teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama kali yang mendapatkan video ketika saya upload video terbaru. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.